warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Effendi dengan NPM 23031020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas faktor tunggal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi produktivitas faktor tunggal. Produktivitas faktor tunggal yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan satu jenis input dalam proses produksi. Ini dihitung dengan membandingkan total output yang dihasilkan dengan jumlah input spesifik yang digunakan. Menurut Hasibuan tahun 1996, produktivitas adalah perbandingan antara output atau hasil dengan input atau masukan. Peningkatan produktivitas hanya dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam penggunaan waktu, bahan, tenaga, serta sistem kerja dan teknik produksi. Menurut sumber yang ada, produktivitas faktor tunggal adalah perbandingan antar keluaran output dengan salah satu faktor masukan atau input yang digunakan dalam proses produksi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi efisiensi dari satu sumber daya tertentu dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja produksi. Rumus dasar untuk menghitung produktivitas faktor tunggal yaitu produktivitas faktor tunggal sama dengan total input per input spesifik. Jenis-jenis produktivitas faktor tunggal. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja berfungsi untuk mengukur output yang dihasilkan per unit waktu kerja seperti jam kerja. Yang kedua ada modal. Jenis ini mengukur output yang dihasilkan per unit atau modal yang diinvestasikan. Terus yang ketiga ada energi. Energi berfungsi untuk mengukur output yang dihasilkan per unit energi yang digunakan. Terus yang terakhir yaitu bahan baku. Bahan baku berfungsi untuk mengukur seberapa efisien bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk. Slide selanjutnya yaitu keunggulan produktivitas faktor tunggal. Keunggulan produktivitas faktor tunggal yaitu ada dua. Yang pertama, sederhana dan mudah diukur. Hal ini disebabkan karena melibatkan satu variabel. Produktivitas faktor tunggal relatif lebih mudah diukur dan dianalisa. Yang kedua yaitu pengawasan yang fokus. Dengan hanya mempertimbangkan satu faktor, perusahaan dapat lebih fokus dan mengawasi kinerja faktor tersebut yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya atau pelatihan tenaga kerja. Terus slide selanjutnya yaitu metode pengukuran produktivitas faktor tunggal. Metode pengukuran produktivitas faktor tunggal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rasio output terhadap input. Metode ini mengukur produktivitas dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada produktivitas total. Konsep ini juga dapat diterapkan untuk faktor tunggal dalam fokus pada satu input tertentu, seperti tenaga kerja atau bahan baku. Dalam hal ini, produktivitas dihitung dengan mempertimbangkan output total dengan input spesifik yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada pengukuran efisiensi. Metode ini menilai seberapa baik input digunakan untuk menghasilkan output. Ini bisa melibatkan analisis waktu, bahan, dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Peningkatan efisien dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, teknik produksi, dan sistem kerja. Dan yang terakhir ada indeks produktivitas. Indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan produktivitas dari waktu ke waktu atau antar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada strategi peningkatan produktivitas faktor tunggal. Strategi peningkatan produktivitas faktor tunggal terbagi menjadi 3, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua ada pemeliharaan dan modernisasi alat produksi. Ketiga ada peningkatan manajemen persediaan dan waktu. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmi Siregar dengan NPM 23031025. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perbedaan antara produksi dan produktivitas, yang mana pada materi ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian produksi dan produktivitas, yang kedua ada perbedaan dari produksi dan produktivitas, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, dan yang kelima ada tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Baik, pada pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi atau pengertian dari produksi dan produktivitas. Produksi secara umum merupakan suatu proses atau kegiatan yang mengubah input menjadi output, yang mana berupa barang dan jasa, dengan tujuan dapat menambah nilai guna atau manfaat guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua ada definisi dari produktivitas, yaitu secara umum merupakan kemampuan seseorang, sistem atau perusahaan dalam menghasilkan produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang perbedaan produksi dan produktivitas, yang dimana dikutip dari buku Manajemen Usaha Tani tahun 2021 karya Nur Zaman dan kawan-kawan, mengatakan bahwasannya produksi merupakan proses pembuatan dan penciptaan suatu barang dan jasa, yang mana produksi sendiri merupakan pengolahan serta pengubahan sumber daya menjadi sebuah komoditas yang berbeda bentuk dan manfaatnya. Sedangkan untuk produktivitas merupakan kemampuan seseorang atau suatu organisasi dalam menghasilkan output atau hasil kerja yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, yang dimana ada 3 faktor. Yang pertama tentang sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga modal. Sumber daya alam itu bisa dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, sebab sumber daya alam meliputi bahan mentah yang nantinya akan dijadikan sebuah produk. Nah, bahan mentah tersebut nantinya akan diproduksi atau diolah kembali menjadi suatu barang yang memiliki kualitas baik. Jika bahan mentah yang dihasilkan untuk membuat suatu produk memiliki kualitas yang sangat rendah, itu bisa mempengaruhi faktor produksi, yang mana nantinya produknya akan tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya manusia. Bisa dikatakan faktor dari sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting sebagai sebuah unsur dalam proses produksi. Hal ini karena dalam proses produksi atau ketika sedang mengolah bahan mentah agar bisa menjadi barang jadi, tentu peran sumber utama manusia ini tidak bisa dihilangkan. Jadi, bisa dikatakan tanpa adanya peran manusia, maka proses produksi juga tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga ada modal. Ketika sumber daya alam memiliki peranan sebagai bahan mentah dan sumber daya manusia memiliki peranan sebagai mengolah bahan, maka faktor lain yang Anda harus miliki yaitu modal. Bahkan bisa dikatakan dengan memiliki adanya modal, ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat Anda bisa menghasilkan sebuah produk dengan kualitas yang bagus. Karena untuk memproduksi sebuah produk tentunya Anda membutuhkan sebuah modal untuk memproduksi sebuah barang. Modal tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli bahan mentah, alat produksi barang, hingga membayar tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau anggota tim sangat mempengaruhi produktivitas. Semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, maka semakin efisien dan efektif juga mereka dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Yang kedua ada motivasi. Individu atau tim yang termotivasi akan lebih bersemangat dan berdedikasi untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih, terorganisir, dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai dapat membantu meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada penggunaan teknologi. Nah,
Teknologi dapat membantu menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kelima ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya juga dapat mempengaruhi produktivitas. Semakin efisien dan efektif penggunaan sumber daya, maka semakin banyak output atau hasil yang dapat dihasilkan suatu perusahaan. Yang keenam ada manajemen waktu. Individu atau tim yang dapat mengatur waktu dengan baik akan dapat menyelesaikan tugas serta mencapai tujuan dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir ada kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan itu seperti kesehatan fisik dan mental juga dapat mempengaruhi produktivitas karena individu yang merasa sehat dan bahagia maka cenderung lebih produktif dalam bekerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan pembahasan yang kelima ada tantangan dalam meningkatkan produktivitas, yang mana tantangannya itu ada 8. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Kurangnya keterampilan, motivasi, dan pelatihan itu dapat menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Yang kedua, kurangnya inovasi dan teknologi. Kurangnya investasi dalam otomatisasi, digitalisasi, dan riset membuat proses produksi tetap konvensional, lambat, dan kurang efisien. Yang ketiga ada sistem manajemen yang lemah. Kurangnya perencanaan strategis, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang lambat bisa berdampak langsung pada hasil kerja. Yang keempat, ada kurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan yang tidak merasa dihargai atau tidak memiliki motivasi kerja cenderung bekerja asal-asalan. Nah, faktor seperti inilah yang tidak sebanding lingkungan kerja yang buruk dan kurangnya kesempatan berkembang mempengaruhi juga kinerja. Yang kelima, ada kendala infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai seperti akses listrik, transportasi, dan teknologi informasi yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan memperlambat proses produksi dan distribusi. Yang keenam, ada perubahan permintaan pasar. Ketidakmampuan membaca tren pasar bisa menyebabkan overproduksi atau kurangnya produk yang akhirnya merugikan perusahaan. Yang ketujuh, ada keterbatasan modal. Tanpa modal yang cukup itu merupakan hal yang sulit untuk dapat mengembangkan usaha. Nah, modal yang terbatas juga menyulitkan untuk ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi. Yang ke-8 ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi yang kompleks, birokrasi yang lambat, atau kebijakan yang berubah-ubah dapat menghambat kelancaran operasional dan membuat perusahaan kesulitan beradaptasi. Baik, sekian dari saya. Pokok pembahasan yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnisa Fitri Sangintang dengan NPM 23031026. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi produktivitas multifaktor. Produktivitas multifaktor adalah ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan jumlah keluaran dengan jumlah masukan gabungan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Kombinasi input dapat mencakup tenaga kerja, modal, energi, dan layanan yang dibeli. Slide kedua yaitu manfaat produktivitas multifaktor. Manfaat produktivitas multifaktor terdiri dari 1. MVP dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan. 2. MVP dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. 3. MVP dapat membantu perusahaan meningkatkan kapasitas produksi. 4. MVP dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi. 5. MVP dapat membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas. 6. MPV dalam manajemen operasi sangat signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya slide ketiga yaitu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas multifaktor. 1. Adopsi teknologi. Alat bantu digital tidak hanya membuat pekerja menjadi lebih mudah, namun juga meningkatkan produktivitas. 2. Keterampilan tenaga kerja.
Input tenaga kerja adalah bagian penting dari MVP. Tingkat keterampilan pekerja secara langsung mempengaruhi produktivitas. 3. Investasi modal. MVP mencerminkan seberapa efisien input menghasilkan output, dan kualitas modal itu penting. Keempat, lingkungan industri dan kebijakan. Kondisi eksternal membantu operasi bisnis, bersaing pasar, dan kebijakan yang mendorong inovasi. 5. Pengembangan. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan bukan hanya tentang menjadi yang terdepan, tetapi juga memberikan keuntungan yang besar. Slide selanjutnya, metode pengukuran produktivitas multifaktor. Bisnis dan ekonom mengandalkan campuran metrik utama, metode cerdas, dan beberapa keterampilan detektif untuk memahami yang mendorong efisiensi. Produktivitas multifaktor sama dengan total output per input gabungan atau biaya tenaga kerja unit tambah material, tambah energi, tambah modal, tambah lain-lainnya. Slide selanjutnya yaitu strategi untuk meningkatkan produktivitas multifaktor. Jam kerja yang lebih baik tidak selalu berarti hasil yang lebih baik. Efisiensi yang sesungguhnya datang dari sistem yang lebih inovatif, tim yang terampil, dan manajemen sumber daya yang lebih baik. Inilah cara bisnis dapat menyelesaikan lebih banyak hal dengan apa yang mereka miliki. Selanjutnya slide terakhir yaitu tantangan dalam meningkatkan PVM. 1. MVP membantu mereka mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. 2. MVP memungkinkan UKM untuk melakukan tolok ukur terhadap standar industri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.